Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Khilafah itu jualan orang, Bapak Ibu. Saya kasih tahu cara ngejawabnya. Tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Itu jawabannya. Jadi makanya Pak Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam, pernah nantang, siapa yang bisa nunjukkan satu saja dalil yang memerintahkan menegakkan khilafah, saya kasih hadiah, kata beliau. Nggak ada yang bisa nunjukin. Ini buat jualan. Nah mereka ngeles, Ustadz, memang nggak ada perintah menegakkan khilafah, tapi kan nggak ada larangannya. Oh, mulai ngaku mereka, Pak, nggak ada larangannya. Itulah masalahnya. Ketika orang hendak mendirikan khilafah, berarti dia harus membubarkan negaranya sendiri. Inilah masalahnya, inilah larangannya. Ujung-ujungnya mereka punya kekhalifahan sendiri. Padahal begini, khilafah itu tidak ada perintahnya. Tidak ada satupun dalil dalam Quran hadis yang memerintahkan. Yang memerintahkan, di garis bawah ya Pak, yang memerintahkan mendirikan khilafah. Saya sudah dialog dengan orang HTI, ex-HTI. Iya Ustaz, memang nggak ada perintahnya, tapi nggak ada larangannya. Nah, mereka udah nerima Pak. Orang HTI itu sudah nerima. Kalau mendirikan khilafah itu nggak ada perintahnya. Tapi mereka ngelesnya kan, tapi nggak ada larangannya. Justru itu, inilah larangannya. Kalau kita ingin mendirikan khilafah, maka sama saja kita akan membubarkan negara kita sendiri. Jadi sebelum kita mendirikan khilafah, bubarkan dulu republik ini. Berontak dulu. Apa yang terjadi? Suriah hancur, Irak hancur, banyak negara Timur Tengah hancur gara-gara itu semua. Atau apapun namanya kelompok destruktif lainnya ingin membubarkan negara ini. Nah, belakangan isu yang sedang marak itu adalah khilafah. Padahal begini, khilafah itu tidak ada perintahnya. Tidak ada satupun dalil dalam Quran hadis yang memerintahkan. Yang memerintahkan, di garis bawah ya Pak, yang memerintahkan mendirikan khilafah. Saya sudah dialog dengan orang HTI, ex-HTI. Iya Ustaz, memang nggak ada perintahnya, tapi nggak ada larangannya. Nah, mereka udah nerima Pak. Orang HTI itu sudah nerima. Kalau mendirikan khilafah itu nggak ada perintahnya. Tapi mereka ngelesnya kan, tapi nggak ada larangannya. Justru itu, inilah larangannya. Kalau kita ingin mendirikan khilafah, maka sama saja kita akan membubarkan negara kita sendiri. Jadi sebelum kita mendirikan khilafah, bubarkan dulu republik ini. Berontak dulu. Apa yang terjadi? Suriah hancur, Irak hancur, banyak negara Timur Tengah hancur gara-gara itu semua. Namun bapak-bapak penasaran, Ustaz, jangan-jangan ada dalil terkait dengan khilafah. Nah, saya ingin bacakan dalil ini. Lain waktu saya uraikan secara mendetil ya, karena waktunya kita singkat kalau zuhur ini. Nabi bersabda, takunun nubuwwatu fiikum. Sekarang ini kata Nabi, zaman kalian ini namanya zaman nubuah. Berarti Nabi bicara tentang konteks zaman Nabi ya Pak. Sekarang ini kalian di zaman nubuah kata Nabi. Zaman nubuah ini hadirnya atas takdir dari Allah. Apa itu zaman nubuah? Umat dipimpin oleh seorang nabi. Itu zaman nubuah namanya. Hanya saja kata Nabi, zaman ini akan selesai. Idza sya'allahu ayyarfa'aha. Zaman nubuah itu akan selesai kalau Allah menghendakinya untuk diangkat. Benar Pak. Selesai dalam 10 tahun. Nabi hijrah umur 53 tahun, wafat di usia 63 tahun. Pas 10 tahun kan memimpin Madinah. Hanya 10 tahun. Tsumma takunu khilafah. Baru setelah zaman nubuah kata Nabi, gantilah khilafah. Kan ada keterangan khilafah kan? Gantilah khilafah
ala minhajin nubuwah, dengan metode kenabian. Fatakunu masyaallahu antakun. Zaman khilafah ini adanya atas takdir dari Allah. Memang Allah takdirkan setelah Nabi wafat masuk zaman khalifah. Berapa lama takdirnya? Al khilafatu fi ummati talatuna sanah. Zaman khilafah di tengah-tengah umatku hanya 30 tahun. Tsumma mulkun, lalu diganti dengan kerajaan. Ini dari Nabi loh, Pak. Jadi jangan ngayal khilafah itu kelamaan gitu. Hanya 30 tahun. Bani Abbasiyah bukan khilafah. Bani Umayyah bukan khilafah. Turki Utsmani bukan khilafah. Kan banyak orang demo-demo itu mengklaim rutunya khilafah Islamiyah tahun 1924. Ya bukanlah. Selesainya khilafah Islamiyah wafatnya Imam Ali. Kan Abu Bakar 2 tahun jadi khalifah. Umar 10 tahun 12. Utsman 12 tahun 24. Alinya 6 tahun pas 30 tahun. Ini hadis Nabi. Jadi kalau kita ngebantah khilafah itu lebih dari 30 tahun, berarti kita ngebantah Nabi namanya. Kita nggak mengimani hadis Nabi. Kapan selesainya khilafah Islamiyah? Ya wafatnya Imam Ali. Diganti dengan kerajaan. Nah setelah itu kata Nabi selesai zaman khilafah, tsumma yakunu mulkan 'adhan. Lalu digantilah dengan fase pemerintahan menggigit. Mulkan itu kerajaan, 'adhan menggigit. Bahasa kerennya apa? Monarki absolut. Jadi kerajaan itu Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Bani Umayyah itu berapa lama ya? Hampir 1 abad. 96 tahun lebih ya. 90 tahun lebih. Bani Umayyah. Bani Abbasiyah itu Pak, beberapa periode 3 abad. Ini paling lama tuh Bani Abbasiyah. Sampai ke Turki Utsman. Itu kerajaan, bukan khilafah. Yang namanya khilafah itu ya seperti bagaimana pemilihan Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali. Kalau Bani Abbasiyah keturunan, bapak mati ganti anak, ganti cucu, ganti cicit, begitu seterusnya. Sampai ke Turki Utsman. Itu bukan khilafah, tapi kerajaan. Nah, zaman kerajaan ini pun adanya atas takdir dari Allah. Nah, zaman kerajaan ini akan berakhir ketika Allah sudah menakdirkan untuk mengakhirinya. Baru masuk zaman keempat. Tsumma takunu mulkan jabariyah. Tsumma takunu mulkan jabariyah, lalu hadirlah mulkan jabariyah. Banyak orang mengartikan macam-macam mulkan jabariyah ini. Ada yang mengartikan zaman penjajahan, ada yang mengartikan zaman kebebasan. Saya ngambil dua-duanya. Mulkan jabariyah ini dimulai dengan fase penjajahan Inggris, Belanda, Portugis gitu, termasuk penjajahan Jepang, dimulai dari fase penjajahan hingga masuk ke fase kebebasan. Nah, zaman sekarang fatakunu masyaallahu antakun. Nah, zaman ini adanya atas takdir dari Allah. Makanya saya ditanya, Ustaz, apa demokrasi ini takdir? Jawabannya iya. Demokrasi ini takdir. Nubuah itu takdir, Pak. Khilafah itu takdir. Zaman kerajaan takdir, zaman demokrasi juga takdir. Enggak boleh kita ingkari. Makanya kita ini wajib menjadi warga negara yang baik. Ikut pemilu ya ikut pemilu. Waduh Ustaz, pilkada, pilek, pilpres sebagainya butuh dana triliunan, modal habis banyak. Saya punya pikiran begini. Coba bapak-bapak baca sejarah. Zaman Bani Abbasiyah itu harus menumpahkan ratusan ribu nyawa untuk mengganti raja. Apalagi perang transisi dari Bani Abbasiyah ke Bani Umayyah. Itu orang muslim semua loh Pak yang perang itu antar sesama umat. Untuk mengganti raja itu harus menumpahkan darah dulu. Saya pikir tidak apa-apa demokrasi ini modalnya habis banyak, uangnya habis banyak, tapi nggak perlu nyawa yang dikorbankan, tidak perlu nyawa yang ditumpahkan, sekedar habis biaya saja. Ya jangankan itu Pak, Khalifah Umar dibunuh, baru ganti ke Khalifah Utsman. Khalifah Utsman juga dibunuh. Yang paling parah itu kan yang membunuh Khalifah Utsman, sahabat Nabi sendiri. Untuk mengganti kekuasaan itu dengan membunuh presiden yang masih hidup, khalifah yang masih hidup. Ali juga dibunuh.
Bahkan yang membunuh Ali itu hafal Quran 30 juz. Di bulan suci Ramadan loh yang bunuh Imam Ali itu. Imam Ali sedang mengimami sholat subuh. Ditikam lehernya. Karena bagi mereka untuk mengganti kekuasaan harus mati dulu pimpinannya. Apalagi zaman Bani Abbasiyah, zaman Bani Umayyah. Jangan lihat saja sisi tertentu. Tapi kita lihat. Prosesi suksesi politik di zaman itu harus menumpahkan darah. Jadi ada lebihnya juga demokrasi ini. Jangan dicaci, jangan dihina berlebih-lebihan. Namun kata Nabi, zaman tak terhenti. Akan masuk fase terakhir. Fase kelima. Zaman demokrasi ini setelah ditakdirkan oleh Allah, dia akan berakhir juga. Akan berakhir juga, Pak. Entah kapan, tapi Allahu a'lam bishawab. Tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Akan ganti lagi fase terakhir. Fase khilafah dengan metode kenabian. Ada lagi nanti khilafah. Makanya saya sampaikan, enggak usah memperjuangkan khilafah itu. Karena dia enggak diperintahkan, tapi dia ditakdirkan. Khilafah itu ditakdirkan, ngapain diperjuangkan? Nah, kapan itu wasakata Nabi diam. Mengapa diam? Karena setelah itu terjadi kiamat. Nah, khilafah alamin haji nubuwah itu adalah Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Setelah demokrasi ini berakhir, Pak, masuk huru-hara akhir zaman, kemarau 3 tahun berturut-turut, tidak ada lagi satupun daun hijau, semua orang kelaparan, turunlah Dajjal. Kita Dajjal sudah turun dan menjajah masyarakat dunia internasional, semua negara bubar. NKRI bubar, Amerika bubar, Eropa bubar, Arab bubar, Afrika, semua bubar-bubaran. Ketika itu datanglah pahlawan, superhero, juru selamat, Al-Masih, namanya Nabi Isa bin Maryam. Dia akan memimpin pasukan dan beliau berhasil membunuh Dajjal, dan Nabi Isa akan menjadi khalifah internasional selama 40 tahun. Makanya teman-teman yang sedang memperjuangkan tegaknya khilafah itu sama saja dia ingin mempercepat terjadinya hari kiamat. Itulah mengapa khilafah enggak diperintahkan, Pak. Mubadir, semua pergerakan yang hendak menegakkan khilafah itu mubadir semua. Karena ngapa? Khilafah yang sebenarnya adalah khalifah Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Setelah Nabi Isa 40 tahun memimpin dunia, beliau menikah kan dulu bujang, menikah, punya anak, dan kemudian beliau akan wafat meninggal dunia. Setelah dimakamkan, dunia akan kacau lagi. Enggak lama setelah itu terjadilah kiamat kubra. Jadi itu sederhananya. Baik, demikian apa yang saya sampaikan. Kesimpulannya begini, Pak. Kalau terhadap khilafiyah, pilihlah yang mayoritas. Kalau terhadap firqah, pilihlah negara, bela negara. Semua kelompok yang hendak melawan negaranya sendiri, yang hendak melawan pemerintah yang sah, itu bertentangan dengan ajaran agama. Yang benar, kelompok yang paling samad adalah al-jamaah, yang membela negaranya sendiri. Apalagi ada orang yang mengatasnamakan agama untuk melawan negara. Terlebih lagi dengan alasan mendirikan khilafah, tapi membubarkan negaranya sendiri, membuat kekacauan di negaranya sendiri. Itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Karena khalifah tidak pernah diperintahkan. Sekali lagi, khilafah tidak pernah diperintahkan. Dan khalifah akhir zaman hanya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Semua negara akan menerima beliau, semua umat beragama akan beriman kepada beliau, semua kelompok akan menerima beliau sebagai satu-satunya khalifah internasional. Baik, demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.